Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Auliani Divinantri dan teman saya Kesya Cindy Plastika dari kelas 11 2 ingin menceritakan tentang Aceh versus Portugis dan VOC. Di sini saya akan membicarakan tentang Aceh versus Portugis dan VOC. Aceh adalah salah satu kerajaan Islam yang berdiri di ujung utara Pulau Sumatera. Aceh memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan dan politik, khususnya pada abad 16 dan 17. Pada masa itu, Aceh mengalami konflik dan persaingan dengan dua kekuatan kolonial asing, yaitu Portugis dan VOC. latar belakang. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dari Kesultanan Malaka yang beragama Islam. Malaka merupakan bandar perdagangan yang strategis dan ramai di Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Dengan menguasai Malaka, Portugis berhasil mengontrol perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lainnya di kawasan tersebut. Namun, keberadaan Portugis di Malaka tidak dikuasai oleh para pedagang Islam, termasuk dari Aceh. Mereka merasa terganggu oleh monopoli dan pajak yang dikenakan oleh Portugis. Selain itu, mereka juga khawatir akan penyebaran agama Kristen dan Portugis. Oleh karena itu, banyak pedagang Islam yang mengalihkan aktivitas perdagangan mereka dari Malaka ke Aceh. Aceh pun berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan yang makmur dan kuat. Aceh juga memiliki hubungan baik dengan negara-negara Islam lainnya seperti Turki, Utsmani, Persia, India, dan Arab. Aceh juga memperkuat armada lautnya dengan membeli senjata dan kapal dari luar negeri. Oh ya, di sini kita akan mengadakan tanya jawab tentang apa tujuan utama Portugis dan VOC di Aceh. Tujuan utama Portugis dan VOC di Aceh adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan mencapai jalur perdagangan di wilayah tersebut. Apa dampak dari perlawanan Aceh terhadap Portugis? Perlawanan Aceh memiliki dampak yang signifikan baik bagi Aceh maupun bagi Indonesia. Secara keseluruhan, dampak positifnya adalah menunjukkan keberanian dan ketahanan rakyat Aceh, memperkuat identitas nasional Indonesia, dan memperlambat ekspansi penjajah. Namun, perlawanan ini juga menyebabkan kerugian ekonomi, jiwa, dan lingkungan. Proses perjuangan Aceh melawan Portugis dan VOC merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia. Kedua kekuatan koloni ini berusaha menguasai wilayah Aceh karena letaknya yang strategis sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Berikut ini adalah gambaran singkat proses perlawanan Aceh. 1. Aceh versus Portugis pada abad 16. Kedatangan Portugis tiba di Aceh pada tahun 1509. Tertarik dengan perdagangan rempah-rempah, mereka membangun benteng di Malaka yang menjadi pusat perdagangan mereka di Asia Tenggara. Sultan Alauddin Riayat Shah 1539 sampai 1564 memimpin perlawanan terhadap Portugis. Ia membangun armada laut yang kuat dan menyerang Malaka beberapa kali. Meskipun tidak berhasil merebut Malaka, perlawanan Aceh berhasil menghambat perdagangan Portugis di wilayah tersebut. Aceh dan Portugis juga memiliki perjanjian damai. Dia menandatangani perjanjian tersebut tahun 1575. Namun perjanjian ini tidak bertahan lama dan konflik kembali terjadi. Perlawanan berlanjut yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Yang mencapai puncak kejayaannya. Ia berhasil mengusir Portugis dan beberapa wilayah di Aceh dan memperluas wilayah kekuasaannya. 2. Aceh versus VOC. Konflik berlanjut setelah Portugis VOC datang ke Aceh pada abad ke-17. VOC juga tertarik dengan rempah-rempah dan perdagangan di Aceh. Perlawanan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda juga memimpin perlawanan terhadap VOC. Ia berhasil mengusir VOC dari beberapa wilayah di Aceh. Namun VOC tetap menguasai beberapa wilayah di Sumatera. Perlawanan Sultan Iskandar Thani tahun 1636 sampai 1941 melanjutkan perlawanan terhadap VOC. Ia berhasil mengusir VOC dari beberapa wilayah di Aceh, namun VOC tetap menguasai beberapa wilayah di Sumatera. Perlawanan berkelanjutan. Perlawanan Aceh terhadap VOC berlangsung selama berabad-abad.
Dengan berbagai serangan dan pertempuran, meskipun Aceh tidak berhasil mengusir VOC sepenuhnya, mereka berhasil memperlambat ekspansi VOC di wilayah tersebut. Nah, akhir perlawanannya, perang mulai mereka setelah Cut Nyai Dien berhasil ditangkap, lalu diasingkan oleh Belanda sampai akhirnya wafat pada 8 November 1908. Perang selanjutnya dilanjutkan oleh Cut Nya Meutia dan Peng Nang Roe sampai pada akhirnya Oktober 1910. Keduanya gugur dan perang kembali berakhir secara massal pada tahun tersebut. Dampak perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC memiliki dampak yang signifikan baik bagi Aceh maupun bagi Indonesia. Dampak positif: 1. Perlawanan Aceh menunjukkan keberanian dan ketahanan rakyat Aceh dalam menghadapi penjajah. 2. Mempertahankan kemerdekaan. Perlawanan Aceh berhasil memperlambat ekspansi Portugis dan VOC di wilayah tersebut, sehingga membantu mempertahankan kemerdekaan Aceh. 3. Memperkuat identitas nasional. Perlawanan Aceh menjadi bagian penting dari sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah dan memperkuat identitas nasional Indonesia. Aceh juga memiliki dampak negatif. 1. Perlawanan Aceh menyebabkan kerugian ekonomi bagi Aceh karena perdagangan terganggu dan infrastruktur rusak. 2. Perlawanan Aceh menyebabkan banyak korban jiwa baik dari pihak Aceh maupun dari pihak penjajah. 3. Perlawanan Aceh menyebabkan kerusakan lingkungan karena terjadi pembakaran hutan dan kerusakan alam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.